Rusia kecam serangkaian serangan Israel ke Suriah. Serangan Israel di Suriah menimbulkan ancaman bagi penerbangan internasional. Pemerintah Rusia memperingatkan hal tersebut ke arah Israel. Serangan Israel terus-menerus di Suriah melanggar hukum internasional dan memperumit situasi di kawasan itu, ujar Duta Besar Rusia untuk Suriah, Alexander Efimov. Seperti dikutip Middle East Monitor, Alexander Efimov mengatakan kepada kantor berita Novosti bahwa Rusia sangat mengutuk serangan Israel di Suriah. Moskow terus-menerus memberitahu Israel tentang sikapnya terhadap pelanggaran ini. Menurut Efimov, serangan-serangan Israel menyebabkan dampak buruk seperti menimbulkan korban jiwa, kerusakan material, dan melanggar kedaulatan Suriah. Tindakan itu juga menimbulkan ancaman bagi penerbangan sipil internasional dan secara umum meningkatkan ketegangan dalam situasi militer politik yang sudah meningkat, tegas Efimov. Kantor berita resmi Suriah, Sana, kemarin melaporkan bahwa serangan udara Israel telah menyebabkan seorang tentara tewas, 5 lainnya terluka di ibu kota Damaskus. Pihak berwenang Israel mengatakan bahwa serangan itu dilakukan sebagai tanggapan atas rudal yang ditembakkan ke wilayahnya dari Suriah. Helikopter militer Amerika Serikat jatuh di Suriah. Sebuah helikopter militer Amerika Serikat yang terlibat dalam operasi menarget seorang pemimpin kelompok negara Islam di Suriah jatuh pada hari Kamis. Washington menyebutkan helikopter tersebut alami kegagalan mekanis dan jatuh di bagian barat laut Idlib, Suriah. Breaking news, Israel dan Suriah saling serang dengan rudal. Israel dan Suriah dilaporkan terlibat saling serang dengan rudal pada Selasa malam atau Rabu dini hari. Serangan misil anti pesawat dari Damaskus memicu sirine roket di dekat Al-Fam, Israel Utara meraung-raung. Di beberapa lingkungan Damaskus, ambulan terdengar sesaat setelah serangan udara yang menurut media pemerintah dilakukan oleh militer Zionis. Serangan udara Israel, jika dikonfirmasi secara resmi, maka akan tercatat sebagai serbuan yang kedua di Suriah sejak awal tahun ini. Serangan udara itu terjadi lebih dari seminggu setelah serangan udara Israel menargetkan situs-situs di dekat Damaskus, menyebabkan beberapa kerusakan material. Menurut stasiun televisi Halab Today yang berafiliasi dengan oposisi Suriah, serangan tersebut menargetkan situs milik rezim pemerintah Presiden Bashar al-Assad di dekat Al-Qutaifah, timur laut Damaskus, menyebabkan cedera dan kerusakan material. Pasukan pertahanan Israel seperti dikutip Jerusalem Post mengatakan sedang memeriksa apakah serangan telah terjadi di negara mayoritas Yahudi tersebut. Laporan lain dari situs pelacak penerbangan independen, serangkaian penerbangan kargo yang digunakan untuk mengangkut senjata Iran telah dilakukan perjalanan antara Iran dan Suriah dalam beberapa pekan terakhir. Pekan lalu, sebuah kapal kargo Iran bernama Parnia berlabuh di pelabuhan Latakia di barat laut Suriah. Pelabuhan itu telah menjadi sasaran 2 serangan udara Israel pada bulan Desember lalu. Dunia panas, Biden malah melunak ke Iran, ada apa?
Presiden Amerika Serikat Joe Biden memulihkan keringanan sanksi ke Iran untuk memungkinkan proyek kerjasama nuklir internasional. Hal ini didorong oleh pembicaraan kesepakatan nuklir yang hampir mencapai tahap akhir. Dalam sebuah keterangan, Departemen Luar Negeri mengaku telah mengirim laporan keringanan tersebut kepada Kongres. Laporan itu menjelaskan bahwa memulihkan keringanan akan membantu pembicaraan di Wina untuk kembali kesepakatan nuklir JCPOA yang sebelumnya dicapai antara Iran dan China, Prancis, Jerman, Rusia, dan Inggris pada 2015 lalu. Pengecualian sehubungan dengan kegiatan ini dirancang untuk memfasilitasi diskusi yang akan membantu untuk menutup kesepakatan tentang pengembalian bersama ke implementasi penuh JCPOA dan meletakkan dasar bagi kembalinya Iran ke kinerja komitmen JCPOA-nya. Menurut laporan itu, sebagaimana dikutip Reuters, ini juga dirancang untuk melayani kepentingan non-proliferasi dan keselamatan nuklir Amerika Serikat serta membatasi kegiatan nuklir Iran. Ini dikeluarkan sebagai masalah kebijaksanaan. Laporan ini juga menyebut bahwa kegiatan yang akan diizinkan Washington untuk Teheran adalah kerjasama desain ulang reaktor air berat Arak Iran, persiapan dan modifikasi fasilitas Fordo untuk produksi isotop stabil yang terkait dengan pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr. Meski terlihat sebagai sesuatu yang baik, analis Eurasia Group Henry Room mengatakan pemulihan ini sebagai bentuk strategi Amerika Serikat agar Iran mau sedikit mengikuti poin-poin yang diajukan negara paman Sam itu. Pengecualian tersebut bukan merupakan isyarat niat baik atau konsesi kepada Iran, melainkan langkah teknis yang mungkin ditujukan untuk memastikan diskusi implementasi dapat dilanjutkan di Wina. Amerika Serikat dan Iran telah mengadakan 8 putaran pembicaraan tidak langsung di Wina sejak April yang bertujuan untuk mengembalikan JCPOA. Sejauh ini belum ada pengumuman resmi kapan putaran ke-9 akan dimulai, tetapi ekspektasi meningkat bahwa itu bisa terjadi minggu depan. Setelah Trump menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan tersebut pada 2018 lalu, menerapkan sanksi Iran secara bertahap mulai melanggar pembatasan nuklir. Para diplomat barat sekarang khawatir bahwa kemajuan nuklirnya meninggalkan kesulitan besar untuk kembali kesepakatan yang diteken dalam administrasi Presiden Obama itu.